aja. Udah 3 kali ini dia kan ngeliat kan. 3 kali ini, pas ketiga kalinya kalau sampah takutnya ada apa datang situ ngecek, saya buka ya udah terlentang aja dia. Itu posisi makin cepat ini Bu. Dan atraksinya nanti pada saatnya nanti akan Selamat malam Tribuner, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Idap diabetes, seorang lansia ditemukan meninggal di kamar hotel. Seorang lansia bernama Burhanuddin berusia 63 tahun, warga Lampung Utara ditemukan meninggal dunia di kamar hotel di Kota Bumi, Lampung Utara pada Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 10 malam. Noval Aziz Saputra, pegawai hotel, mengatakan jasad almarhum ditemukan atas laporan tamu hotel lainnya di kamar kecil. Kamar Burhanuddin saat itu tidak tertutup rapat. Ketika dilihat, korban sudah tidak bergerak, langsung tergeletak di lantai. Ia menuturkan jika Burhanuddin tiba di hotel tersebut sendirian. Hingga ditemukan meninggal, keluarga korban belum ada yang melihatnya. Ia mengaku jika korban sudah 2 kali menginap di hotel tersebut. Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Lampung Utara, Ibtu Suhaili, membenarkan jika ada seorang tamu hotel yang meninggal dunia. Untuk dugaan penyebab kematian, dirinya belum dapat mengetahui secara pasti. Saat ini masih dilakukan penyelidikan. Saat ditemukan, kondisi Burhanuddin tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Saat diperiksa kamar hotel tempat korban menginap, ditemukan 2 bungkus nasi. Satu kondisinya sudah dimakan, sedangkan satu lainnya masih dalam kondisi terikat karet. Satunya tadi kan lihat ke belakang ya, buang air besar jam setengah enaman buang air besar, jadi jarang manggilkan orang kan. Kamar 2 lihat bapak itu kok diem aja. Udah 3 kali ini dia kan ngeliat kan. 3 kali ini, pas ketiga kalinya kalau sampah takutnya ada apa datang situ ngecek, saya buka ya udah terlentang aja dia. itu posisi jenazah di mana? Duduk. Itu ngelihatnya dalam keadaan seperti apa? Apakah memang pintunya terbuka atau Pintunya terbuka setengah. oh, pintunya terbuka setengah? Kamar ngecek kan, kamar biasanya dikunci kok, terbuka aja dari siang kan, dari siang terbuka ya udah kamar Yang kita ketahui itu almarhum atau jenazah itu check-in di sini sekitar jam berapa? Pagi tadi. Iya pagi. Sendiri ya? Sendiri. Tapi selama di sini sampai dari pagi sampai dengan malam, apakah ada Kerabatnya yang datang nggak? Tidak. Tidak ada. Ada tanda kekerasan nggak sih tadi situ? Nggak ada ya. Itu yang kita lihat, apakah posisi meninggalnya seperti apa ya? Perkiraan kita terlentang itu. terlentang. Dengan siapa kita? Noval Aziz Saputra. Lupa. Kita petugas hotel. Warganya itu domisili di mana? Nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Waktu pas check in memang nggak nyetorin KTP. Nyetorin nggak? Nggak tahu. Kita sebagai apa Bang? Kita pas Jadi Kamar berapa itu Bang tadi? VIP 8. VIP 8. Lagi duduk santai, pria di Bandar Lampung syok rumahnya tertimpa pohon. Warga Jalan Onta, Kelurahan Sukabenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung digegerkan dengan 2 rumah tertimpa pohon tumbang pada Senin 3 Juli 2023 sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah yang tertimpa pohon tumbang di Bandar Lampung, Ahmad Saiful, menceritakan ketika itu dirinya sedang berada dalam rumah langsung terkejut.
tiba-tiba ada pohon kelapa yang menimpa rumahnya. Apalagi Saiful sempat terkena pecahan asbes atap rumah hingga alami luka lecet di bagian pelipis kiri. Akibat pohon tumbang tersebut, rumah Saiful mengalami rusak cukup parah. Pohon tumbang itu diprediksi karena angin yang bertiup saat itu cukup kencang. Kepala BPBD Bandar Lampung Ahmad Husna dapat laporan pohon tumbang dari lurah dan camat Kedaton sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ketika itu langsung menerjunkan personil BPBD Bandar Lampung sebanyak 12 orang untuk mengevakuasi pohon kelapa tumbang dengan diameter 60 cm. Menurut Ahmad Husna, ada 2 rumah yang tertimpa pohon kelapa, yakni rumah milik Ahmad Saiful dan Sri Lestari. Ia memprediksi pohon tumbang yang menimpa 2 rumah ini diakibatkan karena angin kencang. Selain angin kencang, diharapkan masyarakat juga bisa mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi. Ahmad Husna berpesan kepada warga supaya menebang pohon tinggi yang ada di dekat rumah mereka. Kejadian pohon tumbang di daerah Sukomanandi ini kita terima laporan kapan dan berapa personel yang kita turunkan, Pak? Ya, pada hari ini kita mendapatkan laporan melalui lurah, melalui camat kepada BPBD Kota Bandar Lampung, posko siaga sekitar jam 11 siang ini. Kita langsung bergerak menurunkan 1 peleton sekitar 12 orang untuk mengevakuasi pohon tumbang dengan diameter sekitar 60 cm menimpa 2 rumah. Menimpa rumah Bu Sri dan Pak Saiful. Nah, dari laporan yang kita terima, Pak, ada korban luka kah atau apa, Pak? Dari ini, Pak? Pak Saiful tadi sempat lecet sedikit, terkena serpihan genteng dari rumahnya yang tertimpa pohon, tetapi dia sehat-sehat saja, sudah diberikan obat. Kalau untuk saat ini, Pak, untuk kondisi dari 2 rumah yang terkena ini seperti apa, Pak, untuk kerusakannya, Pak? Kerusakannya yang satu rumah mengenai sekitar dapur, ya kan? Yang satu juga sekitar atap hubungannya, ya sekitar 3 kali 4 meter lah yang rusak masing-masing atapnya. Pak, untuk estimasi kerugian sendiri kira-kira berapa juta? Ada jutaan nggak, Pak? Ya lebih kurang 3-4 juta lah. Kalau jumlah personil, Pak, yang diturunkan, Pak? 1 peleton sekitar 12 orang. 12 orang. Pak, ini kan termasuk di daerah pegunungan, Pak, ya, dan banyak sekali pohon-pohon ini. Dari kita sendiri himbauannya apa sih, Pak, kepada masyarakat melihat ini juga musim angin lagi kencang, terus banyak pohon-pohon yang tumbang, mungkin dari kita himbauan ke masyarakat seperti apa, Pak? Kami harapkan kepada seluruh masyarakat, kami sampaikan sesuai dengan instruksi Wali Kota Bandar Lampung melalui camat dan lurah agar masyarakat mengantisipasi angin kencang yang saat ini sedang terjadi dan juga curah hujan yang tinggi. Untuk itu apabila ada pohon-pohon yang memang sudah meninggi dan lain-lain. Berita selanjutnya adalah terkait dengan pencurian kotak amal di salah satu masjid. Seorang pria bersama dengan anak di bawah umur terekam CCTV atau kamera pengawas hendak mengambil kotak amal yang berada di Masjid Istiqomatul Qirom, Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Kejadian aksi pencurian kotak amal tersebut terjadi pada Minggu 2 Juli 2023 kemarin. Dalam video itu terlihat seorang pria berpakaian baju hitam datang menggunakan sepeda motor. Usai memarkirkan kendaraannya, pelaku terlihat berjalan santai memasuki Masjid Istiqomatul Qirom melalui pintu bagian samping dengan menggunakan masker. Saat memasuki masjid, pria tersebut terlihat kompak memantau kondisi sekitar. Saat memasuki area masjid, pelaku sempat berusaha untuk mencoba merusak sejumlah CCTV yang terpasang. Hal itu dilakukan guna menjauhi pantauan dari rekaman dan memastikan keadaan aman sebelum melakukan aksi pencurian. Merasa keadaan aman, pria tersebut pun terlihat berusaha keras merusak gembok rantai yang terpasang pada kotak amal masjid. Belum juga mendapatkan hasil dari aksi tersebut. Pria itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan aksi pencurian kotak amal. Serta dirinya pun bergegas mengajak sang anak yang dibawanya dikarenakan melihat adanya kedatangan seorang jamaah yang ingin melakukan salat ke masjid. Kasat Reskrim yang diwakili oleh Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang AKP Aris saat dihubungi membenarkan adanya informasi kejadian pencurian di masjid tersebut. Menurutnya, kini pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap lokasi TKP masjid tersebut. Secara terpisah, salah satu pengurus Masjid Istiqomatul Qirom, Ikhwan Dahwani menjelaskan,
Kejadian pencurian itu dilakukan dan sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu, di mana sebelumnya pihak masjid pun pernah kehilangan uang dengan nilai ratusan ribu rupiah yang tersimpan di dalam kotak amal. Menurutnya kejadian tersebut diketahui usai pihaknya menemukan CCTV di masjid dan rantai kotak amal dalam kondisi sudah rusak. Kabar selanjutnya adalah Bupati Lampung Selatan buka parade budaya Jumbara PMR 2023. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto membuka parade budaya Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja ke-9 tingkat nasional tahun 2023 di Lapangan Cipta Karya Kalianda Lampung Selatan pada Senin 3 Juli 2023. Parade Budaya Jumbara PMR ke-9 tingkat nasional 2023 yang digelar di Lapangan Cipta Karya Kalianda Lampung Selatan diikuti oleh kontingen dari 34 provinsi dan 12 negara. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan tujuan dari parade budaya ini untuk memperkenalkan budaya masing-masing daerah. Nanang menyebut jumlah kontingen yang hadir pada Jumbara kali ini adalah 1.200 orang yang terdiri dari 34 provinsi. Ia pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kontingen yang mengikuti Jumbara kali ini. Ia pun berharap kontingen yang datang merasa senang dan aman saat berada di Lampung, khususnya di Lampung Selatan. Nanang menyebut dengan adanya kegiatan Jumbara ini dapat mengoptimalkan kontribusi PMR serta umumnya PMI dalam membantu menangani kegiatan kemanusiaan ataupun masalah sosial seperti penanganan bencana, kesehatan, penyalahgunaan narkoba, dan masalah sosial lainnya. Secara lebih lanjut, Nanang menjelaskan dengan adanya kegiatan Jumbara ini, peserta dapat berbagi pengalaman di daerahnya masing-masing dengan mengedepankan prinsip ikhlas membantu serta kerja sama gotong royong. Dengan mengucap bismillah, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto membuka parade budaya Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja ke-9 tingkat nasional 2023 di Lapangan Cipta Karya Kalianda Lampung Selatan. Secara bergantian, seluruh kontingen pun memperkenalkan budayanya masing-masing, mulai dari ogoh-ogoh yang berasal dari Bali, reog, hingga tari kanca. Peserta kontingen berjalan dari Lapangan Cipta Karya, lalu menyusuri Jalan Simpang 4 Lapangan Kalianda, lalu jalan menuju arah kantor Kejari Lampung Selatan, dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju pemerintah kabupaten dengan menyusuri jalan di depan SMA Negeri 1 Kalianda. Kemudian sampailah di titik kumpul yakni di lapangan Korpi Pemkab Lampung Selatan. Kabar selanjutnya adalah 2 pemancing asal Bandar Lampung tewas tenggelam di perairan Pesawaran. 2 pemancing asal Bandar Lampung dilaporkan tewas tenggelam di perairan Tembikil Butun Pesawaran pada Minggu 2 Juli 2023 dikarenakan tidak bisa berenang. Kasat Polairut Polres Pesawaran Ibtu Suwartono mengungkapkan, penyebab kedua pemancing tewas tenggelam diduga tidak dapat berenang. Dijelaskan oleh Suwartono, 2 pemancing yang tewas tenggelam atas nama Wisnu Saputra berusia 35 tahun dan Kristianto berusia 35 tahun. Keduanya merupakan warga Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kedua korban tenggelam menurut Suwartono dikarenakan kapal yang mereka tumpangi kemasukan air laut. Pasalnya pada pagi itu sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Ombak di sekitar perairan Tembikil Pesawaran Lampung sangat tinggi, hingga membuat kapal yang ditumpangi oleh 4 orang tersebut mengalami kemasukan air. Dikarenakan kapal yang kecil mulai terisi penuh oleh air, 2 orang atas nama Yanwar dan Risman mencari pertolongan. Saat itulah perahu yang mereka tumpangi yang berjarak dekat dengan pantai Mutun. Dikatakan Suwartono, Yanwar dan Risman berinisiatif untuk mencari pertolongan, namun naas. Sebelum pertolongan tiba, Wisnu dan Kristianto sudah menghilang. Keduanya ditemukan 6 jam kemudian atau sekira pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan kini jasadnya sudah berhasil dievakuasi oleh Ditpolairut Polda Lampung
Basarnas, Polsek Padangcermin, TNI AL, dan Babinsa Koramil Padangcermin. Saat ini, 2 jenazah korban tenggelam telah berada di rumah sakit di Bandar Lampung. Berikutnya adalah berita promo, yakni hadiah langsung sling bag dan tote bag di Sogo Branded Store Lampung. Sogo Branded Store Lampung di Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga 31 Juli 2023 mendatang. Owner Sogo Branded Store Lampung, Sofyan Lim, mengatakan promo itu adalah Lois, Emba, dan Cardinal yang diskon hingga 50%. Kemudian ada Gabriel promo diskon hingga 30%, Ranger, Lea, MG, dan Bangkok diskon hingga 20%. Tidak ketinggalan ada aksesoris diskon hingga 20%. Selain diskon, Sogo Branded Store juga memberikan promo hadiah langsung. Hadiah langsungnya adalah shawl yang diberikan jika melakukan pembelian Lois minimal Rp500.000. Hadiah langsung custom charger jika melakukan pembelian Navis minimal Rp1,5 juta. Lalu berikutnya jika melakukan pembelian Ranger minimal Rp2 juta. Tribuners akan mendapatkan sling bag gratis. Lalu jika beli Cardinal minimal transaksi Rp1,5 juta akan mendapatkan travel bag, dan jika beli Cardinal minimal Rp500.000 akan mendapatkan tote bag. Konsumen yang beli Cardinal minimal Rp500.000 juga berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah dengan hadiah utama 1 unit Alphard. Jika tidak ingin ketinggalan promonya, bisa langsung datang ke Sogo Branded Store di Jalan Raden Intan nomor 99 Kota Bandar Lampung. Sogo Branded Store buka setiap hari mulai hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.